Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah kota besar yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan lampu yang tidak pernah tidur, berdirilah sebuah restoran mewah yang selalu ramai oleh orang-orang kelas atas. Restoran itu dikenal sebagai tempat makan yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya harta, jabatan, atau pengaruh. Dari luar, bangunannya tampak elegan dengan kaca bening dan lampu kristal yang berkilauan. Setiap tamu yang datang selalu disambut dengan ramah oleh para pelayan yang berpakaian rapi. Bagi orang-orang biasa, restoran ini seperti dunia lain, sebuah tempat yang terasa terlalu jauh untuk disentuh. Di balik gemerlap ruang makan yang penuh senyum para tamu dan piring-piring mahal yang tersaji di meja, tersembunyi dunia lain yang jarang diperhatikan orang, dapur restoran. Di sanalah suara hiruk-pikuk terdengar, aroma masakan bercampur, dan teriakan perintah para chef bergema. Para koki sibuk dengan pisau tajam, wajan panas, dan panci besar. Semua bergerak cepat, tepat, dan disiplin. Namun, di tengah keramaian itu, ada sosok seorang perempuan sederhana bernama Sulastri. Sulastri hanyalah seorang asisten dapur. Usianya sudah hampir 50 tahun. Wajahnya mulai dipenuhi keriput, dan tangannya kasar karena bertahun-tahun terbakar uap panas dan terkena minyak. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Bahkan, sekolah dasarnya pun tidak selesai dengan mulus. Namun, ia tidak pernah merasa rendah diri karena satu hal. Ia sangat mencintai dunia masak-memasak. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya di dapur, mengulek bumbu dengan tangan, menyiapkan nasi untuk keluarga, dan memasak dengan penuh perasaan. Itulah yang membuatnya bertahan di restoran mewah ini, meski hanya sebagai orang kecil yang sering diremehkan. Setiap hari, tugasnya tidak jauh dari membersihkan sayuran, mencuci piring, dan merapikan dapur setelah para koki selesai bekerja. Ia jarang sekali diberi kesempatan untuk menyentuh wajan atau menyiapkan masakan utama. Para chef profesional yang bekerja di sana menganggapnya tidak lebih dari seorang pembantu. Mereka percaya bahwa hanya mereka, dengan gelar sekolah kuliner mahal dan pengalaman internasional, yang pantas memegang kendali di dapur. Sulastri sering mendengar bisikan-bisikan merendahkan. Bahkan ada yang mengucapkannya secara terang-terangan di hadapannya. Sudahlah Bu Lastri, kerjaanmu ya cuma cuci sayur sama buang sampah. Jangan coba-coba ngasih ide soal masakan. Kamu itu lulusan SD, ngerti apa soal rasa dan teknik? Begitu ucap salah satu chef muda dengan nada meremehkan. Kalimat seperti itu sudah sering ia dengar. Ada juga yang menertawakan caranya berbicara karena logat kampungnya masih kental. Namun Sulastri hanya tersenyum tipis. Ia tahu dirinya tidak bisa membantah. Ia butuh pekerjaan ini untuk menyambung hidup, untuk membayar kos kecilnya, dan sesekali mengirim uang ke kampung. Ia tidak punya keberanian untuk melawan hinaan itu, meski dalam hati kecilnya ia merasa sakit. Setiap malam setelah restoran tutup, ketika semua orang pulang, Sulastri sering diam-diam memanfaatkan sisa bahan masakan. Ia meracik bumbu dengan caranya sendiri, memasak di pojok dapur kecil, dan mencicipi hasilnya dengan penuh rasa syukur. Baginya, memasak bukan sekadar soal mewahnya bahan, tetapi tentang bagaimana makanan itu bisa membawa kehangatan. Ia sering teringat almarhum ibunya yang selalu berpesan, masakan yang dimasak dengan hati, Nak, pasti bisa menyentuh siapapun yang memakannya. Namun, di mata para koki lain, Sulastri hanyalah bayangan. Mereka hanya memanggilnya ketika butuh seseorang membersihkan peralatan atau mengangkat barang berat. Bahkan ada kalanya ia diperlakukan seperti tidak ada. Jika ada acara besar, ia hanya berdiri di belakang, melihat semua orang sibuk, tanpa pernah diberi kesempatan menunjukkan apa yang ia bisa. Meski begitu, dalam diam, ia menyimpan keyakinan bahwa suatu hari nanti, seseorang akan menyadari bahwa pendidikan bukan satu-satunya ukuran kemampuan. Hari itu, restoran sedang ramai-ramainya. Ada kabar bahwa minggu depan, seorang tamu istimewa, seorang CEO perusahaan besar, akan datang berkunjung. Semua koki sibuk mempersiapkan menu terbaik untuk menyambut tamu penting tersebut. Mereka berlatih berulang kali, mencoba berbagai resep internasional, dan memastikan setiap hidangan terlihat sempurna di piring. Sementara itu, Sulastri tetap melakukan pekerjaannya yang sama.
membersihkan sisa-sisa bahan, mencuci piring, dan menyapu dapur. Sekilas, ia tampak biasa saja, seperti roda kecil yang berputar tanpa terlihat. Tetapi final, ia mendengar setiap percakapan para chef, ia mengamati setiap gerakan mereka, dan dalam diam ia belajar. Meski hanya lulusan SD, Sulastri punya sesuatu yang tidak dimiliki para chef itu. Perasaan tulus terhadap makanan. Ia tahu bagaimana membuat masakan sederhana terasa begitu istimewa. Ia tahu bagaimana meracik bumbu hingga aromanya mengundang selera. Semua itu bukan dari buku, bukan dari sekolah mahal, tetapi dari pengalaman hidup. Dari dapur tanah liat di rumahnya dulu, dari perjuangan bertahan hidup, dari air mata dan tawa yang tercampur dalam setiap masakan yang pernah ia buat. Malam itu, setelah semua orang pulang, Sulastri kembali berdiri di dapur yang sepi. Ia memegang wajan tua, memasukkan beberapa bahan sederhana yang tersisa, lalu mulai memasak. Aroma harum memenuhi ruangan. Saat mencicipinya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena pedas atau asin, tetapi karena ia merasa seolah kembali ke masa kecil. Masakan itu mengingatkannya pada rumah, pada ibunya, pada kehangatan yang dulu selalu menyelimuti meski hidup mereka sederhana. Sulastri tidak tahu bahwa suatu hari nanti, masakan sederhananya itu akan membuat seorang CEO menangis. Ia tidak tahu bahwa air mata itu akan mengubah pandangan banyak orang terhadap dirinya. Yang ia tahu saat ini hanyalah satu. Meski dihina karena hanya lulusan SD, ia tetap punya harga diri, dan hatinya tetap percaya bahwa masakan yang tulus pasti akan menemukan jalan untuk sampai kepada orang yang tepat. Hari-hari di dapur restoran mewah itu tidak pernah tenang. Setiap menit terasa seperti medan perang. Para koki berjalan cepat. Suara pisau menebas sayuran terdengar keras, dan aroma bawang tumis bercampur dengan wangi daging panggang. Semua bergerak dengan disiplin, namun juga dengan tekanan tinggi. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang selalu tampak lebih kecil dibanding yang lain. Sulastri, dengan seragam dapurnya yang sederhana dan wajah berkeringat, sibuk mencuci sayur, membersihkan peralatan, dan memastikan semua bahan tertata rapi. Ia bergerak pelan tapi teliti. Dengnya apa yang ia lakukan jarang sekali dihargai. Bagi para koki muda lulusan sekolah kuliner ternama, pekerjaannya dianggap rendah, seolah hanya sekadar pekerjaan rendahan yang bisa dilakukan siapa saja. Sulastri sering mendengar komentar sinis yang menusuk telinga. Ada yang mengucapkannya sambil tertawa, ada juga yang berbisik pelan namun cukup jelas untuk ia dengar. Lihat tuh, Bu Lastri lagi sibuk nyuci piring. Ya jelas, lulusan SD cuma pantasnya begitu, kata seorang koki muda sambil tersenyum mengejek kepada temannya. Temannya menimpali. Iya, coba kalau suruh masak menu internasional, pasti bingung bedain rosemary sama daun salam. Mereka tertawa keras, tanpa mempedulikan bahwa Sulastri mendengar kata-kata mereka. Terkadang ejekan itu tidak berhenti di situ. Ada saat ketika restoran sedang kedatangan tamu penting untuk reservasi khusus. Para koki berdebat tentang menu yang paling pas untuk disajikan. Dengan hati-hati, Sulastri mencoba menyelipkan suara. Ia berkata pelan, "Kalau menurut saya, mungkin bisa ditambah sedikit jahe, biar kuahnya lebih hangat rasanya." Namun, bukannya didengar, ia malah ditertawakan. "Hahaha, Bu Lastri, kita ini lagi masak untuk tamu elit, bukan bikin wedang di warung kampung. Sudahlah, jangan ikut-ikutan kasih saran. Ibu itu tahu apa soal fine dining?" Sulastri hanya terdiam. Ia menundukkan wajahnya, berpura-pura sibuk kembali dengan pekerjaannya. Ia tahu kalau ia membalas hinaan itu bisa semakin menjadi. Lebih baik diam, meski hatinya terasa seperti disayat. Tidak hanya dari para koki, bahkan beberapa pelayan restoran pun kadang memandangnya sebelah mata. Mereka melihatnya hanya sebagai orang tua kampungan yang kebetulan bekerja di dapur restoran mewah. Ada satu pelayan yang pernah berkata, "Heran juga restoran sebesar ini masih mau pakai tenaga orang yang pendidikannya cuma sampai SD. Apa nggak takut nama restoran jatuh?" Ucapan itu membuat Sulastri diam cukup lama malam itu. Saat membersihkan meja dapur, ia sempat berhenti, menarik napas panjang, dan menatap bayangannya di kaca jendela. Dalam hatinya ia berkata, "Benarkah aku hanya pantas di sini? Apakah benar aku tidak ada nilainya hanya karena ijazahku berhenti di sekolah dasar?" Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, ia selalu teringat wajah anak-anaknya di kampung, teringat hutang yang masih harus dibayar, dan teringat pesan ibunya dulu bahwa rejeki selalu datang lewat kerja keras. Maka ia pun menepis keraguan itu, memilih untuk tetap bertahan. Meski begitu, rasa sakit akibat hinaan itu bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Ada malam-malam di mana Sulastri menangis dalam diam,
di pojok dapur setelah semua orang pulang. Ia menatap tangan kasarnya yang dipenuhi bekas luka bakar minyak. Tangan ini memang tidak indah, tapi tangan inilah yang selalu memberiku makan, batinnya lirih. Di sisi lain, para chef terus saja memamerkan gelar dan pengalaman mereka. Mereka sering menceritakan pengalaman belajar di luar negeri, bagaimana mereka pernah memasak di hotel berbintang, atau pernah melayani tamu penting. Cerita-cerita itu seolah jadi pisau yang menusuk telinga Sulastri, mengingatkannya pada jurang besar antara dirinya dengan mereka. Pernah suatu kali, salah seorang chef dengan sengaja menyindirnya di depan semua staf dapur. "Hei Bu Lastri, coba deh kamu bikin steak medium rare. Bisa nggak? Atau jangan-jangan kamu cuma bisa goreng tempe?" Semua orang tertawa keras mendengar sindiran itu. Sulastri tersenyum kecil, meski hatinya perih. Dalam hati ia berkata, "Aku memang cuma bisa goreng tempe. Tapi tempe goreng itulah yang dulu membuat anak-anakku bisa kenyang setiap hari." Ia tidak punya kesempatan menjawab, karena setiap kata yang keluar darinya selalu dianggap bahan ejekan. Hari demi hari, perlakuan seperti itu terus berulang. Namun Sulastri memilih bertahan. Isia Satahwa, kalau ia menyerah, ia tidak punya lagi jalan untuk hidup. Ia hanya bisa menelan hinaan itu seperti menelan makanan pahit yang harus diterima demi tetap bisa berdiri. Meski sering dianggap rendah, ia tetap bekerja dengan hati. Setiap sayur yang ia cuci, setiap piring yang ia gosok, dan setiap meja yang ia bersihkan, semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati, seolah ia sedang menyiapkan hidangan untuk keluarganya sendiri. Apa yang tidak diketahui para chef itu adalah, di balik keterbatasan pendidikannya, Sulastri menyimpan pengetahuan yang tidak mereka punya. Pengetahuan tentang rasa yang lahir dari pengalaman hidup. Ia tahu bagaimana masakan sederhana bisa membuat seseorang merasa kembali ke rumah. Ia tahu bagaimana bumbu bisa membawa ingatan pada orang yang dicintai. Hal itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan di sekolah kuliner, melainkan sesuatu yang lahir dari hati. Meskipun ia sering diperlakukan seperti bayangan, diam-diam Sulastri memperhatikan setiap teknik yang dilakukan para koki. Ia mengingat cara mereka memotong daging, cara mereka menyusun piring, bahkan cara mereka menyalakan kompor besar. Malam hari, saat restoran sudah sepi, ia sering mencoba sendiri dengan bahan seadanya. Semua itu ia lakukan dalam diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tidak tahu bahwa semua hinaan yang ia telan selama ini sedang membentuknya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang meremehkannya akan menundukkan kepala, dan bahwa masakannya, yang lahir dari ketulusan hati, akan membuat seorang CEO besar meneteskan air mata. Saat ini, ia hanya tahu satu hal, ia harus bertahan, meski setiap hari harga dirinya diinjak-injak oleh kata-kata yang merendahkan. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Restoran mewah tempat Sulastri bekerja terlihat lebih sibuk daripada biasanya. Dari pagi buta, para pelayan dan koki sudah dipenuhi rasa gugup, bukan tanpa alasan. Kabar beredar bahwa seorang tamu istimewa akan datang makan malam di restoran itu. Bukan sembarang tamu, melainkan seorang CEO ternama yang dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus penikmat kuliner sejati. Nama CEO itu begitu disegani di dunia bisnis. Banyak media pernah menulis tentang kebiasaannya yang unik. Setiap kali ia bepergian ke luar negeri, ia selalu menyempatkan diri mencoba makanan khas daerah setempat. Ia dikenal memiliki lidah yang tajam dalam menilai rasa. Bahkan ada cerita bahwa ia pernah meninggalkan sebuah restoran bintang 5 hanya karena merasa sup yang disajikan terlalu hambar. Semua orang tahu, memuaskan selera CEO ini bukan perkara mudah. Ia bisa saja memuji habis-habisan jika masakan menyentuh hatinya, namun ia juga bisa dengan mudah menjatuhkan nama sebuah restoran hanya dengan satu kalimat singkat. Malam itu restoran dipenuhi persiapan luar biasa. Lampu-lampu kristal diperiksa agar tidak ada yang redup. Taplak meja putih disetrika hingga licin tanpa lipatan. Gelas kristal dipoles berulang kali sampai mengilap. Setiap pelayan diberi pengarahan khusus tentang cara menyambut tamu penting itu. Bagaimana cara membungkuk, bagaimana cara menyajikan menu, bahkan ekspresi wajah apa yang harus ditampilkan. Semua dilakukan demi menciptakan kesan sempurna. Di dapur, suasana lebih menegangkan lagi. Para chef utama berdiri dengan wajah serius. Mereka menyiapkan bahan-bahan terbaik, daging impor, rempah-rempah mahal, dan sayuran segar yang dipilih langsung dari pemasok. Kepala chef memberi instruksi keras kepada semua staf. Kita tidak boleh gagal malam ini. Kalau sampai masakan kita tidak memuaskan, nama restoran bisa jatuh. Ingat, CEO itu bukan pelanggan biasa. Ia punya pengaruh besar di kalangan elit. Sulastri, seperti biasa, hanya berdiri di sudut dapur. Ia sibuk mencuci dan merapikan peralatan.
Meski tidak ikut terlibat langsung dalam memasak menu utama, ia bisa merasakan ketegangan yang merambat ke seluruh ruangan. Ia melihat para koki muda berulang kali mencicipi bumbu, menambahkan garam sedikit demi sedikit, lalu mengernyitkan dahi karena merasa belum pas. Mereka berdiskusi dengan suara tinggi, kadang bahkan saling menyalahkan jika ada yang terasa kurang. "Ini kurang asin," teriak seorang koki. "Tidak, ini terlalu asin. Harusnya seimbang," balas yang lain. Sulastri hanya menunduk, berusaha tidak terlihat. Ia tahu, jika ia ikut bicara pasti akan kembali ditertawakan. Waktu terus berjalan. Pelayan melaporkan bahwa tamu istimewa sudah tiba. CEO itu datang dengan sederhana, tidak banyak pengawal, hanya ditemani seorang asisten pribadinya. Namun kesederhanaan itu justru menambah wibawa. Begitu masuk, suasana restoran seolah berubah. Semua mata tertuju padanya. Para tamu lain berbisik-bisik, kagum sekaligus canggung, karena jarang sekali melihat orang sebesar itu makan di tempat umum tanpa pengawalan ketat. Di dapur, kabar kedatangan CEO membuat jantung para chef berdegup lebih kencang. Kepala chef segera memberi perintah. "Siapkan menu andalan, pastikan plating sempurna." Ingat, dia orangnya detail. Satu kesalahan kecil bisa fatal. Sulastri memperhatikan dari jauh. Ia melihat para koki berusaha keras menyajikan yang terbaik. Piring-piring ditata indah, daging dipanggang dengan tingkat kematangan yang tepat, saus dipoles hingga tampak berkilau. Semua tampak megah dan elegan. Namun entah mengapa, di hati Sulastri ada rasa aneh. Ia merasa bahwa semua masakan itu hanya mengejar kesempurnaan tampilan, bukan kehangatan rasa. Beberapa menit kemudian, piring pertama pun dibawa ke meja CEO. Semua mata mengawasi dari balik pintu dapur. CEO itu duduk tenang, memegang garpu, lalu perlahan mencicipi hidangan yang disajikan. Semua orang menahan napas. Namun setelah satu suapan, CEO itu berhenti. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia meletakkan garpu dengan perlahan. Hanya suara pendek itu yang keluar. Para pelayan gugup. Mereka bertanya-tanya apa arti ekspresi itu. Di dapur, kepala chef mulai berkeringat. Ia menyuruh koki lain segera menyiapkan menu berikutnya, berharap bisa menebus kesan pertama yang datar. Menu kedua pun dihidangkan. Lagi-lagi CEO mencicipi. Lagi-lagi ekspresinya sama. Datar, tenang, tanpa tanda-tanda kagum. Ia tidak berkata buruk, tetapi tidak juga memuji. Justru sikap diam itu membuat semua orang semakin panik. Sulastri yang menyaksikan dari kejauhan ikut merasakan ketegangan itu. Dalam hati kecilnya, ia berbisik. Makanan memang tampak indah, tapi apa gunanya jika tidak menyentuh hati? Ia ingat bagaimana dulu ibunya memasak hanya dengan bahan seadanya, namun setiap suapan selalu membawa rasa hangat. Kepala chef mulai frustasi. Apa yang salah? Bumbunya sudah tepat, dagingnya kualitas terbaik, penyajiannya sempurna. Kenapa dia tetap tidak terkesan? Katanya sambil mengusap wajahnya. Para koki lain pun kebingungan. Beberapa mulai menyalahkan satu sama lain. Sementara itu, CEO hanya duduk tenang, memperhatikan sekeliling. Sesekali ia meneguk air putih lalu kembali diam. Waktu terasa berjalan lambat. Suasana di dapur semakin panas. Semua orang tahu, jika sampai malam ini gagal, nama restoran bisa hancur. Di tengah kekacauan itu, Sulastri tetap bekerja seperti biasa. Ia mencuci wajan, mengelap meja, dan merapikan peralatan. Namun, diam-diam hatinya bergetar. Ia tahu, apa yang membuat masakan berbeda bukan sekadar bahan mahal atau teknik modern. Ada sesuatu yang lebih penting. Ketulusan hati. Sulastri tidak pernah berharap dirinya akan dilibatkan. Ia sadar, posisinya hanya asisten yang sering diremehkan. Manajemen malam itu ia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya. Dan sesuatu yang akan membuat sang CEO, yang begitu selektif soal rasa, meneteskan air mata karena masakan yang sederhana namun penuh jiwa. Malam itu, dapur restoran berubah menjadi medan pertempuran. Para koki sibuk berlari kecil dari satu meja ke meja lain, mengambil panci, memotong sayur, mengaduk saus, dan menyiapkan segala yang terbaik. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada satu orang yang paling merasakan tekanan, sang kepala chef. Dialah yang bertanggung jawab penuh atas hidangan yang sampai ke meja tamu istimewa malam itu. Semua mata tertuju padanya, semua tangan bekerja mengikuti perintahnya. Biasanya, kepala chef ini adalah sosok yang arogan dan percaya diri. Ia sering membusungkan dada ketika berbicara, seolah tidak ada orang lain di dapur yang bisa menandingi kemampuannya. Namun malam itu, kepercayaan dirinya mulai goyah. Setiap kali ia menoleh ke arah pintu yang menghubungkan dapur dengan ruang makan,
Bayangan sang CEO yang duduk dengan tenang terasa seperti bayangan besar yang mengintimidasi. Keringat mulai menetes dari pelipisnya. Tangannya sedikit bergetar saat memegang sendok untuk mencicipi saus. Ya tahu, tamu ini bukan sembarang orang. Satu komentar negatif saja bisa membuat reputasi restoran jatuh ke dasar. Apalagi sudah ada tanda-tanda tidak menyenangkan. 2 menu yang disajikan sebelumnya hanya mendapatkan ekspresi datar. Tidak ada pujian, tidak ada senyum. Itu lebih menakutkan daripada kritik tajam. Chef itu mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, lalu memberi instruksi kepada tim. Kita harus keluarkan menu spesial. Ini harus sempurna. Jangan ada yang salah. Fokus. Suaranya terdengar tegas, namun ada getaran cemas di dalamnya. Ia memilih menu andalan. Daging premium yang dimasak dengan teknik khusus. Disajikan bersama saus rahasia yang selama ini ia banggakan. Daging itu dibumbui dengan rempah impor, dipanggang dengan suhu yang sangat presisi, dan dihias dengan sayuran segar yang ditata rapi. Semua dilakukan dengan teliti, nyaris obsesif. Ia yakin, dengan teknik sempurna ini, sang CEO pasti akan terkesan. Namun di balik kesibukan itu, Sulastri melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat kepala chef berulang kali mencicipi saus, lalu mengernyitkan dahi. Ia menambahkan garam, lalu gula, lalu kembali mencicipi. Wajahnya semakin gelisah. Bagi mata orang awam, itu mungkin tidak terlihat. Tapi bagi Sulastri yang terbiasa memperhatikan detail, ia tahu ada sesuatu yang salah. Saus itu kehilangan keseimbangan. Rasanya kaku dipaksa seolah hanya mengejar kesempurnaan teknis tanpa ruh. Cepat. Piringkan sekarang, perintah kepala chef setelah merasa cukup. Semua koki bekerja cepat. Piring putih besar diletakkan, daging premium diposisikan di tengah, saus dituangkan dengan gerakan artistik, lalu sayuran segar disusun seperti karya seni. Dari segi tampilan, hidangan itu benar-benar memukau. Warnanya kontras, porsinya pas, dan platingnya seperti lukisan. Semua orang di dapur memandang dengan rasa bangga sekaligus cemas. Piring itu pun dibawa keluar. Semua staf dapur menahan napas, menunggu reaksi. Di ruang makan, CEO itu menatap hidangan dengan tenang. Ia mengambil garpu, memotong sepotong daging, lalu mencicipinya. Hening. Beberapa detik terasa seperti menit. Para pelayan menunduk gugup. Tiba-tiba, CEO itu meletakkan garpu dengan pelan. Wajahnya tetap datar, tapi kali ini ia berbicara. Hidangan ini cantik, ucapnya singkat. Semua orang di dapur sempat tersenyum lega. Namun kalimat berikutnya membuat darah mereka berdesir. Cantik tapi kosong. Tidak ada jiwa. Kepala chef yang mendengar itu dari balik pintu hampir terjatuh. Ia tahu betul apa arti ucapan itu. Masakannya memang sempurna secara teknik, tapi gagal menyentuh hati. Semua pelatihan, semua pengalaman, semua bahan mahal, tidak berarti apa-apa jika pada akhirnya rasa yang tersaji tidak punya nyawa. Suasana dapur hening seketika. Tidak ada yang berani bicara. Kepala chef menunduk, wajahnya pucat, tangannya gemetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dalam kariernya ia mendapat komentar sekeras itu. Selama ini ia selalu percaya bahwa teknik adalah segalanya, bahwa dengan bahan terbaik dan plating indah, semua orang akan terpesona. Namun malam itu, seorang CEO dengan satu kalimat singkat berhasil meruntuhkan keyakinannya. Para koki lain ikut panik. Ada yang berbisik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada pula yang berkata, kalau tamu ini kecewa, habislah restoran kita. Kepala chef berusaha bangkit dari keterpurukan seketika. Yismadwa memperintah lagi, kita harus coba lagi. Buat menu lain lebih sempurna, lebih indah. Namun dari nada suaranya, jelas sekali ia sudah kehilangan kendali. Di sudut dapur, Sulastri menyaksikan semuanya dengan mata yang sendu. Ia tahu, masakan itu memang indah dilihat, tapi tidak mengundang rasa hangat ketika dimakan. Ia tahu, makanan bukan hanya tentang estetika atau bahan mahal, melainkan tentang perasaan yang terselip dalam setiap suapan. Dan itulah yang tidak dimiliki masakan kepala chef malam itu. Kepala chef menatap kosong ke arah meja kerja. Kenapa bisa begini? Padahal ini menu terbaikku. Gumamnya lirih. Para staf dapur terdiam, tak ada yang berani menimpali. Mereka tahu, malam itu bisa menjadi malam paling memalukan bagi restoran. Namun, di balik kegelisahan itu, tak ada yang tahu bahwa jawaban sebenarnya ada di dapur yang sama. Ada seseorang yang selama ini diremehkan, ditertawakan, dianggap tidak tahu apa-apa. Seseorang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dialah Sulastri, si asisten dapur lulusan SD yang hanya dipandang sebelah mata. Malam itu, kegagalan kepala chef justru membuka celah kecil. Celah yang akan menjadi pintu bagi Sulastri untuk melangkah maju. Celah yang akan mengubah seluruh cerita.
sebuah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, kesempatan yang akan membuktikan bahwa masakan dari hati bisa mengalahkan semua teknik mewah. Setelah hidangan, kepala chef ditolak dengan komentar yang begitu menohok, suasana dapur berubah semakin tegang. Seolah-olah waktu berhenti, dan semua orang di dalam ruangan itu hanya bisa menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Tidak ada suara panci yang berdenting. Tidak ada lagi instruksi yang biasanya lantang terdengar. Hanya ada keheningan penuh kecemasan. Kepala chef menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Harga dirinya runtuh dalam sekejap. Ia terbiasa dipuji, terbiasa dielu-elukan sebagai otak dapur restoran itu. Namun malam itu, seorang CEO dengan kalimat singkat berhasil merobek semua kebanggaannya. Ia terlalu malu untuk kembali mencoba, apalagi risiko kegagalan berikutnya akan semakin mempermalukan dirinya. Para staf lain pun ikut bimbang. Ada yang menatap ke meja kerja, ada yang berbisik kecil tanpa berani mengeluarkan suara lantang, semua seperti kehilangan arah. Di tengah kekosongan itu, Sulastri berdiri dengan hati yang berdebar. Selama ini ia hanya bertugas di balik layar, mencuci piring, memotong bawang, membersihkan sisa-sisa sayur, menata bahan. Hampir tak pernah ada yang menoleh kepadanya. Ia dianggap hanya sekadar pelengkap, pekerja kasar tanpa peran penting. Bahkan sering ia mendengar bisikan sinis dari rekan-rekan. Lulusan SD, apa yang bisa dia lakukan selain angkat-angkat? Namun malam itu berbeda. Ketika ia melihat kepala chef benar-benar jatuh mental dan seluruh dapur kehilangan kendali, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Sebuah keberanian kecil muncul. Ia tahu, kalau dibiarkan, restoran itu akan hancur reputasinya malam ini. Ia juga tahu, tamu yang duduk di luar bukan orang biasa. Tamu itu adalah seorang CEO yang lidahnya sudah merasakan ratusan, bahkan ribuan hidangan mewah dari berbagai belahan dunia. Untuk membuatnya terkesan, masakan biasa jelas tidak cukup. Tapi mungkin, justru yang sederhana bisa menyentuh hatinya. Sulastri menunduk, mengingat kembali masa lalunya. Ia teringat ibunya yang dulu sering berkata, "Memasak itu bukan soal seberapa mahal bahanmu, tapi bagaimana hatimu masuk ke dalam rasa." Kata-kata itu menempel kuat di benaknya. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu memasak di dapur rumah, menggunakan bahan seadanya. Kadang hanya sayur dari kebun belakang, kadang hanya ikan asin dengan sambal sederhana. Namun anehnya, setiap kali keluarga atau tetangga menyantap masakannya, mereka selalu tersenyum hangat. Perlahan Sulastri memberanikan diri. Ia melangkah mendekati meja kerja utama. Tangannya gemetar tapi matanya mantap. Semua orang menoleh padanya dengan tatapan heran. Kepala chef yang sedang terduduk kaget melihat si asisten dapur yang selama ini ia remehkan tiba-tiba maju ke depan. "Apa yang kamu lakukan? Ini bukan waktunya main-main," bentak salah satu koki senior. Suaranya keras, penuh amarah bercampur rasa takut. Namun Sulastri tidak mundur. Dengan suara lirih tapi jelas, ia berkata, "Kalau boleh, izinkan saya mencoba menyiapkan satu hidangan." Seisi dapur seolah meledak. Beberapa orang tertawa sinis. Ada yang mendengus tak percaya. "Kamu, lulusan SD? Mau sajikan makanan untuk CEO kelas dunia? Jangan bercanda!" seru seorang juru masak lain sambil menggeleng. Kepala chef pun berdiri dengan wajah merah padam. "Kamu pikir ini tempat latihan? Kalau masakanmu gagal, habis sudah nama restoran ini," katanya dengan nada merendahkan. Namun di saat semua orang mencemooh, seorang manajer restoran yang sedari tadi ikut mengawasi tiba-tiba angkat bicara. Wajahnya tegang, tapi ada secercah harapan di matanya. "Kita tidak punya pilihan lain. Menu andalan gagal. Kalau ada yang masih berani mencoba, kenapa tidak kita beri kesempatan?" Waktu kita hampir habis. Semua orang terdiam. Tatapan kembali tertuju pada Sulastri. Di balik kesederhanaannya, ada keyakinan yang membuat langkahnya terlihat kokoh. Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar asisten dapur yang diremehkan. Dengan suara pelan tapi penuh tekad, ia berkata, "Saya tidak punya banyak ilmu, tidak tahu teknik yang rumit, tapi saya akan memasak dengan apa yang saya tahu. Saya akan memasak seperti untuk keluarga sendiri. Kalau gagal, biarlah saya yang tanggung." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Bahkan beberapa staf dapur yang tadi meremehkan, kini terdiam. Mereka bisa merasakan ketulusan dalam nada suaranya. Akhirnya, dengan berat hati, kepala chef memberi isyarat. "Baiklah, silakan coba, tapi jangan harap aku akan menolongmu." Nada suaranya dingin, penuh gengsi yang tersisa. Namun dalam hatinya ia pun ingin tahu, apa mungkin gadis lulusan SD ini bisa menyelamatkan malam yang hampir berakhir bencana? Sulastri pun mulai bergerak. Ia memilih bahan-bahan yang sederhana,
Tidak mewah, tidak sulit dicari. Tangannya lincah mengupas, memotong, dan menumis. Tidak ada teknik flamboyan, tidak ada plating rumit. Yang ada hanyalah gerakan yang penuh perhatian, seolah setiap langkah memasak adalah doa. Bau harum mulai tercium. Aroma yang berbeda dari hidangan-hidangan sebelumnya. Bukan aroma rempah mahal, melainkan aroma rumah, aroma yang mengundang kenangan. Para koki lain terdiam memperhatikannya. Ada yang heran, ada yang diam-diam mulai penasaran. Mereka tidak lagi menertawakan, melainkan mulai ingin tahu hasil akhirnya. Saat itu, suasana dapur berubah. Dari yang tadinya dipenuhi rasa putus asa, kini muncul secercah harapan. Semua orang sadar, malam itu bukan lagi tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, atau siapa yang punya gelar. Malam itu tentang satu orang sederhana yang berani melangkah maju ketika semua orang lain kehilangan keberanian. Sulastri menatap panci yang sedang mengepul, lalu berbisik dalam hati, untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk diriku sendiri. Semoga masakan ini bisa bicara lebih banyak daripada kata-kataku. Itulah awal dari sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Dari seorang asisten dapur yang selalu dipandang rendah, ia kini berdiri di garis depan, siap menyajikan masakan yang mungkin bisa menyentuh hati seorang CEO. Semua menunggu, semua menahan napas, menantikan hasil dari keberanian yang lahir dari kerendahan hati. Malam itu, detik demi detik di dapur terasa seperti berjalan sangat lambat. Semua orang menatap meja kerja di mana Sulastri berdiri dengan wajah serius. Tangannya cekatan bergerak, memegang pisau dengan percaya diri, memotong bahan satu persatu. Tidak ada keraguan, meski tatapan sinis dan penuh keraguan masih mengarah kepadanya. Hidangan yang ia buat tidaklah rumit. Tidak ada bahan impor, tidak ada plating artistik yang memukau mata. Ia mengambil beberapa bahan sederhana yang tersedia. Sedikit sayur segar, bumbu dasar yang sering dianggap remeh, dan ikan yang tidak termasuk kategori premium. Semua itu ia olah dengan cara yang mengingatkannya pada masa kecil. Saat dulu ia membantu ibunya di dapur rumah sederhana, memasak untuk keluarga besar tanpa banyak pilihan bahan. Wangi bawang merah dan bawang putih yang ditumis perlahan mulai memenuhi dapur. Suara tumisan yang bersahut-sahutan dengan kepulan asap membuat para staf terdiam. Aroma itu begitu berbeda dari hidangan mewah yang biasa mereka buat. Bukannya wangi rempah mahal, bukannya aroma saus rumit, melainkan aroma yang hangat, bersahabat, dan membuat hati ingin segera duduk di meja makan. Beberapa koki saling pandang. Mereka tidak mengira aroma sederhana bisa membuat dada mereka sesak dengan rasa haru. Bahkan ada yang tanpa sadar menelan ludah karena lapar. Kepala chef sendiri menatap panci itu dengan alis berkerut. Ia tidak ingin mengakui, tapi ada sesuatu yang aneh. Hidangan sederhana itu seolah punya daya tarik tersendiri. Sulastri bekerja dengan tenang, tidak tergesa. Ia menambahkan garam secukupnya, gula secuil, lalu mencicipi dengan sendok kayu. Ia menutup matanya sejenak, mengingat bagaimana ibunya dulu selalu berkata, "Rasakan dengan hati, jangan hanya dengan lidah." Senyum tipis terbit di wajahnya. Rasa itu pas, hangat, dan sederhana. Setelah masakannya matang, ia menata dengan penuh perhatian. Tidak ada plating mewah, namun ia menaruh setiap komponen dengan rapi, memastikan porsi seimbang. Ia lalu menutup hidangan itu dengan tudung saji sederhana. Saat ia mengangkat piring itu, seluruh dapur menahan napas. Seolah-olah mereka sedang mengantar harapan terakhir menuju meja tamu yang paling ditakuti malam itu. Seorang pelayan muda yang biasanya penuh percaya diri kali ini tampak gugup. Namun Sulastri mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Tolong sajikan ini dengan hati-hati. Katakan saja, ini dari dapur. Masakan yang dibuat dengan ketulusan." Kalimat itu membuat pelayan itu tertegun, lalu mengangguk mantap. Ia membawa piring itu keluar dari dapur menuju ruang makan. Semua orang menunggu dengan tegang. Waktu terasa melambat, bahkan suara kipas dapur terdengar jelas di telinga mereka. Kepala chef menatap pintu dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu harus berharap apa. Sebagian koki berbisik, sebagian lagi hanya menunduk berdoa dalam hati. Sulastri sendiri menatap ke arah pintu dengan mata penuh doa. Di ruang makan, CEO yang sejak tadi duduk dengan wajah serius kini menatap pelayan yang datang mendekat. Piring sederhana itu diletakkan di hadapannya. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya aroma hangat yang langsung menyeruak begitu tudung saji dibuka. CEO itu mengangkat alis. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa heran. "Ini?" tanyanya singkat. Pelayan itu menunduk hormat. "Iya, Tuan. Ini masakan yang baru saja dibuat di dapur. Kami harap Anda berkenan mencicipi." CEO itu menatap hidangan itu lama, seakan mencoba menilai tanpa perlu mencicipi. Lalu akhirnya ia mengambil sendok.
Suapan pertama ia angkat perlahan, lalu ia masukkan ke mulutnya. Semua orang di ruang makan menahan napas. Para staf yang mengintip dari celah pintu juga nyaris tidak berkedip. Suapan pertama itu membuat CEO terdiam. Ia tidak langsung memberi komentar, namun tatapan matanya berubah. Ia menatap piring di depannya, lalu perlahan mengambil suapan kedua. Kali ini ia menutup mata, seolah mencoba merasakan lebih dalam. Sementara itu, di dapur, semua orang semakin tegang. Kepala chef menggenggam tangannya erat-erat. Sulastri menunduk, berdoa dalam hati. Waktu terasa begitu lama, padahal baru beberapa detik berlalu. Di ruang makan, suasana yang semula kaku mulai berubah. CEO itu meletakkan sendoknya, menatap piring dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kedua matanya berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu tanpa disangka-sangka, air mata menetes di sudut matanya. Para staf yang mengintip terkejut. "Apa benar itu air mata?" bisik salah seorang koki dengan suara gemetar. Kepala chef melotot, tak percaya dengan apa yang ia lihat. CEO itu mengusap matanya, lalu tersenyum tipis. "Sudah lama sekali saya tidak merasakan rasa seperti ini," ucapnya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Rasa ini membawa saya kembali ke masa kecil, ke rumah, ke pelukan ibu saya." Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Seorang pria yang biasa dikenal keras, dingin, dan sulit tersentuh oleh apapun, malam itu luluh hanya oleh sebuah masakan sederhana, masakan yang dimasak dengan hati. Pelayan itu menunduk dalam, lalu melangkah mundur dengan hati-hati. Ia tahu, momen itu terlalu berharga untuk diganggu. Di balik pintu dapur, Sulastri berdiri dengan tangan bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mendengar langsung semua kalimat CEO, tapi ia bisa melihat dengan jelas. Masakannya berhasil menyentuh hati seseorang. Air mata CEO itu menjadi bukti nyata bahwa makanan bukan sekadar rasa, tapi juga kenangan dan cinta yang terkandung di dalamnya. Dapur yang semula dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi penuh rasa haru. Beberapa staf tidak bisa menyembunyikan senyumnya, bahkan ada yang terisak kecil. Kepala chef berdiri terpaku, hatinya dilanda perasaan campur aduk antara malu, kagum dan takjub. Malam itu, untuk pertama kalinya, restoran itu berhasil memuaskan seorang tamu istimewa bukan dengan teknik rumit, bukan dengan bahan mahal, melainkan dengan masakan dari seorang asisten dapur yang diremehkan. Masakan dari hati seorang perempuan sederhana bernama Sulastri. Dan tanpa ada yang menduganya, air mata seorang CEO menjadi saksi nyata bahwa keajaiban bisa lahir dari tangan yang tulus, meski berasal dari seseorang yang hanya lulusan SD. Malam itu, restoran yang tadinya diliputi ketegangan kini berubah menjadi penuh rasa haru. Dari balik pintu dapur, semua orang masih terdiam menatap ke arah ruang makan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang CEO besar yang dikenal dingin, keras, dan sulit tersentuh, menangis karena sebuah masakan sederhana. Air matanya jatuh bukan karena pedasnya bumbu, bukan karena mewahnya hidangan, melainkan karena rasa yang membangkitkan kenangan. CEO itu masih duduk tenang, sesekali menyuapkan lagi masakan ke mulutnya dengan wajah yang damai. Senyum tipis menghiasi bibirnya, berbeda jauh dari ekspresi tegang sebelumnya. Para tamu lain yang berada di restoran itu ikut terheran-heran. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi jelas ada sesuatu yang istimewa dari hidangan sederhana itu. Pelayan yang menyajikan hidangan kembali masuk ke dapur. Wajahnya tampak lega sekaligus haru. Ia menatap semua orang, lalu dengan suara yang nyaris bergetar berkata, "Tuan CEO sangat menyukai masakan itu." Beliau bilang, rasanya mengingatkan pada masa kecilnya. Bahkan, beliau sampai meneteskan air mata. Kata-kata itu membuat seluruh dapur hening seketika. Beberapa koki menutup mulutnya karena tak percaya, yang lain saling tatap dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan malu. Kepala chef sendiri terpaku, wajahnya merah padam. Ia merasa seluruh harga dirinya runtuh. Karena yang berhasil menyentuh hati tamu istimewa itu bukan dirinya dengan semua teknik mewah, melainkan seseorang yang selama ini ia remehkan. Semua mata kemudian perlahan tertuju pada satu sosok di sudut dapur, Sulastri, perempuan sederhana dengan seragam asisten dapur yang sudah pudar warnanya, dengan tangan yang kasar karena terlalu sering terkena sabun dan panas air, kini menjadi pusat perhatian. Ia menunduk, wajahnya memerah, tidak terbiasa menjadi sorotan. Manajer restoran melangkah mendekat. Dengan suara berwibawa namun lembut, ia berkata, "Siapa yang memasak hidangan ini? Tuan CEO ingin bertemu langsung." Semua orang menoleh pada Sulastri.
Ada yang masih tampak ragu, ada yang mulai tersenyum kecil, seolah mengakui kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kepala chef menahan napas, lalu dengan suara parau berkata, "Itu bukan masakanku. Itu masakan dia," sambil menunjuk Sulastri. Suaranya dipenuhi gengsi yang runtuh, namun ia tidak bisa berbohong. Sulastri terkejut, tubuhnya kaku. "Saya bertemu langsung dengan beliau?" tanyanya lirih, nyaris tak terdengar. Manajer restoran mengangguk tegas. "Ya, inilah saatnya. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Beliau ingin tahu siapa yang membuat hidangan yang begitu menyentuh hatinya." Perlahan, Sulastri melangkah. Setiap langkah terasa berat, namun dorongan dari dalam dirinya membuatnya maju. Para staf dapur menyingkir memberi jalan. Beberapa menatapnya dengan kagum, beberapa menyesal karena pernah meremehkannya. Bahkan ada yang menundukkan kepala, malu karena dulu sering menertawakannya. Ketika pintu dapur terbuka, suasana restoran langsung hening. Semua tamu menoleh, penasaran siapa sosok yang keluar. Sulastri berjalan pelan, menunduk dalam, hingga akhirnya berhenti di depan meja CEO. CEO itu menatapnya dengan mata yang masih sedikit basah. Ia tampak terkejut, seolah tak menyangka sosok yang membuatnya menangis hanyalah seorang perempuan sederhana dengan pakaian asisten dapur. "Jadi, kau yang memasak hidangan ini?" tanya CEO dengan suara tenang, namun ada kehangatan di dalamnya. Sulastri menunduk lebih dalam. "Iya, Tuan. Mohon maaf kalau hidangan saya tidak sempurna. Saya hanya memasak dengan cara yang saya tahu, memasak seperti untuk keluarga sendiri." CEO itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan tersenyum. Senyum yang jarang sekali terlihat dari wajahnya. "Tidak sempurna," katanya sambil menggeleng pelan. "Anak muda, justru kesederhanaan itu yang membuatnya begitu sempurna. Rasanya membawaku pulang, rasanya mengingatkanku pada masakan ibu. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini." Kata-kata itu membuat Sulastri menitikkan air mata. Ia teringat ibunya yang selalu berkata bahwa memasak harus dari hati. Malam itu, kata-kata ibunya terbukti benar. CEO kemudian berdiri. Ia mengangkat tangannya, menepuk bahu Sulastri dengan penuh penghargaan. "Kau mungkin bukan lulusan sekolah tinggi, bukan chef dengan gelar besar. Tapi malam ini, kau mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh sekolah manapun, bahwa masakan sejati adalah masakan yang lahir dari hati." Restoran seketika riuh dengan tepuk tangan. Para tamu yang menyaksikan momen itu ikut bertepuk tangan dengan tulus. Para staf dapur yang melihat dari jauh pun tak kuasa menahan air mata. Mereka sadar, apa yang terjadi malam itu adalah pelajaran berharga. Kepala chef berdiri di pintu dapur dengan wajah tertunduk. Ia merasa malu, tapi sekaligus kagum. Ia belajar bahwa kesombongan tidak akan pernah bisa menggantikan ketulusan. Sulastri menunduk hormat, matanya basah, namun senyumnya tulus. Malam itu identitasnya yang selama ini hanya dianggap asisten dapur lulusan SD berubah. Ya kini bukan lagi sekadar bayangan di balik layar, melainkan sosok yang mengingatkan semua orang bahwa makanan adalah bahasa hati. Dan di restoran itu, semua orang sepakat bahwa malam itu akan selalu dikenang sebagai malam ketika seorang asisten dapur sederhana membuat seorang CEO menangis karena kerinduan dan cinta yang terselip di dalam rasa sebuah masakan.